Resiko ternak ayam petelur. Teman-teman sekalian, bahwa seperti usaha apapun, usaha ternak ayam petelur juga mempunyai resiko yang perlu kita pikirkan dalam-dalam sebelum kita masuk ke dalamnya. Walaupun kita ternak skala rumahan, tetap saja kita membutuhkan modal dan kita beresiko kehilangan modal tersebut andai kata atau jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan kita gagal dalam usaha ternak, entah itu karena kematian atau lain-lain, sehingga kita harus bersiap-siap tentang apapun yang terjadi dengan usaha kita atau usaha ternak yang kita lakukan. Dalam video ini kita akan membahas risiko terburuk risiko terburuk dari ternak ayam petelur. Tentu risiko itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Risiko itu terjadi dikarenakan hal-hal yang datang sebelumnya yang mengakibatkan kita akhirnya menjadi gagal dalam usaha ternak ayam petelur. Risiko terburuk tentu adalah kebangkrutan atau modal habis ya. Risiko terburuk adalah modal habis. Ini sebenarnya kalau dipikirkan ya habisnya itu tidak 100% ya teman-teman. Habisnya itu pasti ya sekitar 70% ya. 70% dikarenakan modal kita nanti akan terbagi menjadi kandang dan ayam plus pakan. Ya, seperti ini. Jadi risiko terburuk adalah modal habis. Yang habis tentunya cuma ayam dan pakannya. Kalau untuk kandang dan perlengkapannya tentu masih ada ya. Kalau tidak kita jual tentu akan masih ada. Terus gimana teman-teman agar supaya kita tidak mengalami risiko terburuk yaitu modal habis, maka kita harus mempelajari atau paling tidak kita harus siap-siap menanggulangi jika risiko terburuk itu mengenai kita di usaha ternak ayam. Kalau di video-video yang lain mungkin hanya disebutkan usaha ternak ayam petelur itu keuntungannya segini, cara penanggulangan penyakitnya segini, tapi jarang sekali dibahas bahwa resiko dari ternak ayam petelur ini juga besar ya, resikonya juga besar. Jadi di sini kami bermaksud untuk mengingatkan teman-teman bahwa usaha ternak ayam ini bukan semata-mata untung, tapi kemungkinan untuk modal habis itu juga ada atau kemungkinan terjadinya itu masih ada, tidak menutup kemungkinan, seperti itu maksud saya ya. Apa saja kira-kira teman-teman yang menyebabkan kita bisa menerima resiko modal habis ini? Tentu yang pertama adalah masalah produktivitas ya. Jika kita gagal mengelola ayam yang mengakibatkan produktivitasnya turun, maka otomatis pemasukan kita itu akan berkurang ya. Pemasukan berkurang, akhirnya kita bisa dalam kondisi besar pasak daripada tiang. Saat biaya pakan tidak tertutupi oleh biaya hasil penjualan telur, maka ya kita akan minus terus. Disitulah kita akan terus nombok. Kalau sudah sampai di situ, maka tinggal kita kuat untuk menalangi atau menomboki atau tidak, seperti itu ya. Itu sangat penting kita perhatikan, yaitu produktivitas ayam ya, produktivitas ayam ada dua faktor ya, faktor dari ayamnya itu sendiri, kualitas ayam
dan lingkungan ya, lingkungan sekitar kandang. Kualitas ayam tentunya nanti ada penyakit, terus nutrisi dan lain-lain. Terus lingkungan sekitar kandang tentu perawatan kita seperti itu. Itu risiko yang terjadi, yang memungkinkan risiko itu terjadi mengenai kita. Yang pertama adalah produktivitas ya, masalah produktivitas yang ada kaitannya dengan kesehatan ayam, masalah lingkungan dan lain-lainnya menyebabkan ini bisa terjadi, produktivitas bisa terganggu. Terus yang kedua, selain produktivitas maka ada hal satu lagi yang menyebabkan kita itu resiko bangkrut ya, resiko bangkrut atau habis modal dalam ternak usaha ayam petelur ya, usaha ternak ayam petelur, yaitu salah manajemen ya, salah manajemen. Itu juga merupakan hal yang banyak terjadi teman-teman, karena ternak ayam petelur itu godaannya besar. Setiap hari kita mendapatkan uang dari hasil penjualan telur, dan kita tidak menyadari bahwa sebenarnya dari margin daripada kita ternak ayam petelur antara pengeluaran dan pemasukan itu sebenarnya marginnya sangat sedikit, cuma kelihatannya kita menerima duit yang banyak seperti itu. Dan nanti saat kita salah manajemen ya, artinya dalam kita mengelola peternakan ayam petelur, entah itu peternakan kecil atau besar, saat uang usaha dan uang pribadi ini tercampur, maka kemungkinan uang usaha kita akan terpakai untuk keperluan pribadi kita, dan itu menyebabkan perputaran uang untuk usaha ternak ayam ini terganggu ya, yang mengakibatkan kita tidak punya kemampuan untuk membeli pakan ya. Ini tidak mampu membeli pakan ya, tidak mampu membeli pakan, yang mengakibatkan kembali lagi kalau pakannya buruk, produktivitas juga buruk, akhirnya yang menyebabkan lama-kelamaan kita tidak mampu lagi menalangi atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sehingga ya tetap akhirnya modalnya habis seperti itu teman-teman ya. Jadi ya itu teman-teman, oleh karenanya saya mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian bahwa resiko ternak ayam petelur itu juga besar ya. Resiko terbesarnya tentu merupakan modal habis seperti yang kita sampaikan, sebabnya ya karena produktivitas yang menyebabkan kita pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatan. Kita terus nalangi, dan saat kita nalangi akhirnya lama-lama kita tidak mampu, dan kalau tidak mampu ya sudah, akhirnya usaha kita selesai seperti itu. Ada juga karena sebab salah manajemen ya, artinya kita lupa bahwa margin daripada ternak ayam petelur itu sedikit. Nanti akan coba saya kasih gambaran ya, gambaran kalkulasi daripada margin harian saya ternak ayam petelur itu berapa. Sangat sedikit sekali marginnya. Oleh karenanya manajemen keuangan yang ketat diperlukan agar kita itu bisa memutarkan uang usaha kita, uang yang dihasilkan oleh usaha kita di ternak ayam petelur ini, agar supaya kita tetap bisa menjalankan peternakan ayam petelur seperti itu ya. Jadi ya jangan sampai kita terjun di usaha ternak ayam khususnya petelur itu ya kita memandang itu pasti untung. Enggak seperti itu teman-teman ya, enggak seperti itu. Jadi resikonya besar, terus marginnya kecil ya, marginnya kecil. Itu perlu teman-teman pertimbangkan lagi. Kalau yang sudah terjun lama ya
ya pasti sudah tahu ya, pasti sudah tahu bahwa memang saat kita salah memanage kandang atau memanage keuangan kandang, maka ya potensi kita gagal dalam ternak ayam petelur itu besar ya, seperti itu. Entah itu gagal karena kita tidak mampu membeli pakan, karena duit habis, atau kita gagal karena kita tidak bisa menjaga konsistensi ternak ayam. Saat ayam sudah habis siklusnya, uang tidak ada untuk peremajaan ayam. Lah itu juga menyebabkan kita berhenti beternak ayam petelur ya. Ternak ayam petelur itu indikasi gagalnya sangat mudah kok teman-teman ya. Andai kata dia berhenti beternak, yaitu bisa dikatakan gagal ya, seperti itu. Kalau indikasi berhasilnya juga banyak, juga mudah. Andai kata dia terus atau continue beternak dan populasinya bertambah, itu bisa dikatakan berhasil. Walaupun populasinya tidak bertambah, tapi dia terus bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ternak ayam, yaitu bisa dikatakan berhasil karena dia berhasil menyeimbangkan atau paling tidak bisa menemukan titik temu antara pengeluaran dan pendapatan daripada ternak ayam. Artinya dia tidak nombok. Ya siapapun orangnya kalau nombok terus-terusan juga tidak akan mampu, seperti itu. Jadi saya mengingatkan teman-teman dan saya sendiri bahwa ternak ayam petelur itu sekali lagi resikonya besar ya, resiko besar, marginnya kecil. Oleh karenanya kalau ada yang bilang, wah ternak segini dapatnya segini sebulan, ya mungkin saja, tapi untuk mencapai itu tentu kita membutuhkan waktu, membutuhkan pengalaman untuk mendapatkan formulasi-formulasi tertentu agar supaya bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Tapi kalau untuk yang awal mulai atau mulai dari awal, tentu harus tetap memikirkan bahwa modal bisa habis jika kita salah tata kelola dalam beternak ayam petelur, seperti itu. Tidak harus modal banyak ya yang habis itu, tapi modal sedikit pun bisa habis, seperti itu. Walaupun kita ternak skala rumahan, jika kita salah tata kelola ya tetap aja bisa habis, seperti itu. Jadi intinya bahwa ternak ayam petelur itu berisiko ya, berisiko dan juga marginnya sedikit. Ya, nanti tentang margin ternak ayam petelur itu berapa nanti akan coba saya sampaikan di sini di video yang lain agar supaya kita punya gambaran ya, teman-teman punya gambaran, oh ternyata seperti ini toh, enggak seindah yang dibicarakan, seperti itu ya, ada indahnya ada endaknya. Jadi ya tetap aja kita harus tetap memanajemen dengan baik usaha kita, seperti itu. Saya kira ini teman-teman ya, resiko tentang usaha ternak ayam petelur. Resiko terburuknya adalah modal habis ya, bisa diawali dari produktivitas yang turun karena faktor ayamnya sakit, terus ayamnya mati, akhirnya modal habis ya, modal ayam habis. Bisa juga dari salah manajemen uang untuk ternak, untuk kebutuhan peternakan kita pakai, akhirnya kita tidak bisa memberi pakan yang bagus, produktivitas turun, ayam sakit, ayam habis, modal habis juga, seperti itu. Yang tersisa cuma kandang ya. Kalau kandang ya masih tersisa, kalau tidak dijual, akhirnya nanti kalau sudah habis-habisan ya tinggal jual kandang ya, seperti itu. Nanti akhirnya habis 100%, seperti itu. Ya. Jadi itulah teman-teman kira-kira potensi daripada kerugian kita dalam ternak ayam petelur. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasinya dengan melaksanakan memanajemen dengan baik, entah itu memanajemen ayamnya dari segi kesehatannya dan lain-lain, dan juga memanajemen keuangannya ya. Jangan sampai nanti terjadi arus kas yang tidak kondusif ya, seperti itu ya. Kira-kira itu teman-teman tentang resiko ternak ayam petelur.
Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat dan faedahnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.